Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terhormat Ketua DKM Masjid Muhajirin serta jajarannya, terhormat para pengurus RW serta pengurus wabil khusus Akhina Kiram Al-Ustaz Trandes Nunu Zakaria, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, para kerabat, para sejawat jamaah Masjid Muhajirin. Pagi ini saya akan mengutip satu hadis yang pendek saja yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana halifan falyahlif billah au liyasmut, atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah menggunakan nama Allah atau dia. Itu judul, dan judulnya adalah mengapa mereka berani bersumpah palsu. Itu judul kita pagi ini. Di dalam ajaran Islam, sumpah itu diatur. Bahkan yang mengatur itu bukan Rasulullah, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatur tentang perkara sumpah. Ada beberapa pasal ataupun apa istilahnya itu muradif, ya, persamaan atau sinonim. Ada sumpah, ada janji, ada saksi, ada ikrar, ada mubahalah. Ya, mubahalah. Ada baiat. Ini semuanya mirip-mirip, tapi Allah mengatur semua, Pak. Oleh karena itu, untuk membahas itu semua itu panjang waktunya. Saya tadi cuma mengambil satu bab tentang sumpah saja. Tapi tidak termasuk sumpah pocong. Ya, kalau sumpah pocong itu ada, bukan masuk dalam bab hukum Islam. Tapi sumpah sendiri itu masuk di dalam hukum Islam. Nah, sumpah itu dilakukan dalam rangka apa? Memutuskan syubhat. Kalau ada seseorang itu diragukan ucapannya, ya, syubhat itu misalnya ragu, maka harus dibarengi dengan sumpah. Lalu untuk menambah makna, orang kadang-kadang ngomongnya ngalor ngidul nggak jelas tuh, dibantu dengan sumpah. Artinya sumpah itu dipraktikkan ketika banyak orang tidak mempercayainya, tidak meyakininya, atau dia punya catatan yang buruk tentang ucapan. Oleh karena itu dia dituntut untuk bersumpah atau bersaksi. Gitu ya. Di dalam Islam, sumpah itu dibagi tiga.
Satu, sumpah lagwi. Yang kedua, sumpah ghamus, yaminul ghamus bahasa. Yang ketiga, sumpah munaqidah. Nanti di rumah Bapak baca di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 89 atau surat Al-Baqarah ayat 223. Di dalam surat Al-Maidah ayat 89 Allah berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanihim walakin yu'akhidhukum aymanakum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Panjang kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan membebani hambanya, Allah tidak akan menghukum hambanya kalau dia bersumpahnya itu tidak sebenar-benarnya sumpah. Paham ya? Sumpahnya itu main-main. Bilau itu maknanya sumpah main-main. Kayak dulu waktu kita puasa supaya puasa ini istri kita bawa dari pasar itu bawa cendol, taruh di meja. Kan kita tertarik, istri kita kalian kan, kita minum, makan, minum, beres kan puasa sunnah namanya, nggak apa-apa, itu batal. Datang istri kita, ini siapa yang minum cendol ini kok udah habis begini, atau tinggal separuh nih? Kita bilang tahu tuh ya. Mesti kamu, dia bilang mesti papa yang minum nih. Sing sumpah demi Allah ya, sing sumpah demi Allah mah bener kita percaya itu istri kita nggak gitu bener kan lah yang begitu tuh sumpah kan itu sumpah main-main ya, sumpah main-main, sumpah bercanda itu tidak termasuk yang dihukumi atau berdosa, tidak berdosa karena memang itu semuanya bercanda. Si sumpah ya demi Allah iya, tapi bercanda, tidak diiringi hati yang kesuliban. Tapi beda kalau keluar dari kantor, di kantor kita ada dompet cewek di belakangnya nomor telepon ditulis lambang apa tuh, lambang hati tuh ya, I love you gitu. Ikan hiu makan tomat, I love you so much. Belakang foto tuh mau dicuci, istri kita lihat, yang celaka itu. Pak ini siapa juga nih? Foto ini. Udah kita gelagapan, di situ ada nomor teleponnya, ada kalimat-kalimat yang menarik. Dan kita nangis di depan istri kita. Pokoknya saya menyesal, Mbak. Ini untuk yang terakhir kalinya, gitu ya. Saya bersumpah demi Allah nggak akan mengulangi lagi. Air matanya kelihatan, air mata buaya. Pernah gitu Pak? Belum ya? Bersumpah. Nah itu tuh kalau dia bilang demi Allah, dalam Islam ditentukan apa cara bersumpah itu dengan menggunakan 4 kata. Satu waw, huruf waw itu jadi harus dengan wallahi, demi Allah. Atau yang kedua huruf ba, billahi, demi Allah. Atau huruf ta, tallahi, demi Allah. Atau huruf lam, lillahi, demi Allah. Baru dianggap sah sumpahnya. Kalau enggak dia enggak dianggap, ya bercanda, tidak sungguh-sungguh. Jadi yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, sumpah itu sumpah lahu, yang tadi itu ya, yang bercanda. Yang kedua sumpah munaqidah, ya, bima aqadtumul aiman. Di surat Al-Maidah 89 dijelaskan tentang sumpah munaqidah, sumpah yang sebenar-benarnya sumpah. Ini yang diatur oleh Islam, sumpah munaqidah dengan wallahi, dengan billahi, dengan tallahi, dengan lillah.
Nah, kalau sumpah itu tidak dilaksanakan, ya konsekuensi ini kita bersumpah. Saya bersumpah mulai bulan Safar ini saya mau sholat di masjid. Nah, itu ya, maksudnya sholat maktubah, sholat wajib, bersumpah. Dilanggar tanpa alasan, maka dia harus bayar kifarah. Pembayar denda. Apa dendanya? Masih di surat Al-Maidah 89. Ada kita lengkap tentang sumpah, tentang kifarah, tentang hukumannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin. Untuk membatalkan sumpah itu Pak ya, harus memberi makan 10 orang miskin. Bagi ganti sumpah itu, kalau kita melanggar sumpah, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Pakaian. Atau yang ketiga, membebaskan budak. Kita nggak ada budak. Yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ilam yajid fasyamu salasa ayamin. Berpuasalah 3 hari. Paham ya? Jadi bisa main-main Pak. Sumpahnya. Dia memang apa? Enak di mulut. Memang lidah tak bertulang. Gampang bicara. Bahkan lebih hebat lagi kalau kita bersumpah dengan istri untuk tidak hidup bersama lagi tuh. Saya bersumpah mah tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Demi Allah, saya tidak akan tidur bersamamu lagi. Bersumpah tuh dengan istri itu. Bisa ranjang, atau bisa kamar, ya, atau bisa rumah. Bersumpah dengan istri itu, demi Allah tidak akan tidur bersama engkau lagi. Ya. Itu namanya ilah. Dan istilah apa rumah tangga disebut ilah. Ada bab talak di sana. Nanti surat Al-Baqarah ayat 224 Allah cerita tentang ilah, sumpah dengan istri. Dia dibatasi tuh Pak, sumpah itu 4 bulan aja. Ya. Jadi kalau setelah 4 bulan itu bersumpah, dia talak secara resmi, putus. Paham ya? Kita bersumpah dengan istri, saya bersumpah tidak akan tidur bersama engkau lagi. Maka dia dikasih waktu oleh Allah 4 bulan. Kalau 4 bulan tidak rujuk, ya, maka dicerai otomatis tanpa ucapan talak. Bagaimana kalau kembali? Kalau kembali dia harus bayar kifarah. Apa kifarahnya? Tadi itu ngasih baju 10 orang fakir miskin, ngasih makan 10 fakir miskin, berpuasa 3 hari, atau membebaskan budak. Berat. Itu sumpah akidahnya. Saya bersumpah mulai hari ini saya tidak akan misalnya mengganggu tetangga lagi. Ya, mengganggu tetangga. Atau saya bersumpah mulai hari ini saya mau kasih sedekah setiap hari 5.000. Ya, bersumpah demi Allah. Pelanggaran itu maka akan dihukumi tadi itu denda ya, kafarat namanya. Jadi kita tidak boleh main-main Pak. Dan yang ketiga, sumpah gamus al yaminul gamus, sumpah palsu. Sumpah palsu ini tidak dihukumi kifarat, tapi dia dianggap sudah orang yang keluar dari Islam. Dia tidak kena kifarat. Artinya hukumannya lebih berat lagi. Kata Rasulullah SAW, arba'atun minal kabair. Ada 4 yang dimasukkan ke dalam dosa besar. Yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah, dosa besar. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua, itu dosa besar.
Yang ketiga, qatlun nafsi, bunuh diri, dosa besar. Yang keempat, yaminul ghamus, sumpah palsu. Jadi sumpah palsu ini kedudukannya sama dengan orang musyrik, durhaka kepada kedua orang tua, sama dengan bunuh diri. Sehingga dia tidak kena kifarat, karena kedudukannya sudah hancur. Kedudukan sumpah palsu, dia identik sebetulnya dengan saksi palsu. Sekalipun pada awalnya saksi itu berbeda dengan sumpah. Nanti ada bab sendiri tentang saksi itu. Sumpah palsu. Banyak orang berani bersumpah palsu. Sumpah. Ketika tahu dia bersumpah, nyalain orang lain, ya. Orang bisa bersumpah gitu. Sampai dibuat rekayasa, bersumpah palsu. Enak aja, dia yang selingkuh, nyalain orang lain, ya. Bersumpah dia. Setan yang itu dong. Ya. Kata para ulama, setan itu udah capek ya, Pak. Bertobat minta kepada Allah, ya. Karena udah gak sanggup nih menggoda manusia nih. Udah kelakuannya melebihi kelakuan setan. Sampai dia bilang, ya Rabb, saya gak berani godain dia. Kenapa? Takut saya kebawa dia. Saking gak mau ya setan menggoda orang itu. Takut kebawa dia. Karena udah melebihi kelakuannya lebih daripada setan. Lah yang berzina dia, yang enak dia, disalahin setan. Ini karena godaan setan. Yang berjudi, yang minuman keras dia, yang menikmati selezatnya dia, yang bisa dia bilang ini bawa pengaruh setan. Yang korupsi dia, menikmati harta negara tuh enak-enakan. Ya dulu saya tergoda oleh setan. Setan disalahin. Gitu ya. Coba. Yang berbohong, berdusta, tuh dia berbohong, ngejual tanah negara, diam-diam ada sertifikat baru, penduduk asli diusir karena sertifikat yang baru, sampai dia berani bersumpah, diberi kenapa setan, begitu ketangkap kan, setan dibawa-bawa, dan satu udah gak mau lagi lah godain dia kelakuan yang melebihi setan. Bapak dan Ibu semua. Jadi sumpah ini, ya, kita harus hati-hati. Karena di dunia dia sudah dihukum, di akhirat dia lebih berat lagi. Nanti buka surat Ali Imran ayat 77. Itu tentang hukuman orang yang bersumpah palsu. Kata Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menjual atau menjadikan kesaksian palsu atau sumpah yang palsu itu, ya, dengan nilai yang sedikit, ya korupsi cuma 100 miliar. Kalau di mata Allah itu kecil, tapi di mata manusia besar. Nggak banyak. Sekarang ini Pak, orang korupsi itu nggak ada angka jutaan, itu nggak ada ya. Tingkat kepala desa aja harus sampai miliar, kepala desa miliar. Ke atas tuh, waduh, ngeri Pak angkanya itu ya. Puluhan, ratusan, gini ya. Orang nyimpen duit aja bisa 900 miliar itu gudang, gimana ceritanya? Saya nggak tahu jumlahnya kayak apa tuh Pak. Kalau 900 miliar itu kalau satu ruangan ini tanya Bang, mantan karyawan bank, segimana tuh Pak? Kalau 1 triliun gitu ya. Ada masjid ini? Ada Pak Jia? Saking banyak. Itu disimpan di gudang. Nah, orang yang bersumpah palsu di kata Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nilai yang sedikit itu, ya, kata Allah, la
khalaqalakum fil akhirah. Dia tidak akan diberikan kebaikan, kenikmatan di akhirat nanti. Tidak akan menikmati kenikmatan di akhirat. Wala yukallihumullah, dan Allah tidak akan ngajak ngomong, Pak. Nih, Pak, dengan istri kita saja, karena kita mungkin punya khilaf, kesalahan, ya. Ada telepon, ada chattingan tuh, ya. Chattingannya salah ke HP kita, istri kita buka, waduh, celaka suami saya. Ya, nggak ngomong istri kita, diam tuh. Kita tegur, diam. Kita ajak ngomong, nggak mau, karena dia marah dengan kita. Kita nggak diajak ngomong sama istri kita, orang yang kita cintai itu, kita sayangi bertahun-tahun, 40 tahun kita rumah tangga, tiba-tiba sekarang dia nggak ngajak ngomong dengan kita. Gimana perasaannya? Bingung, Pak. Makan nggak enak, galau. Itu baru nggak diajak ngomong sama istri. Nih, pengurus DKM nggak diajak ngomong sama ketua DKM, gimana perasaannya? Aduh, katanya dia ngucapin salam juga nggak nengok, dia bilang nggak mau. Ini sekarang di akhirat nanti yang nggak ngajak ngomong itu Allah Subhanahu Wa Taala, karena keliruan kita. Di saat semua orang perlu dekat dengan Allah, ya, semua orang perlu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita tidak diajak ngomong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau kita ngomong itu ada kita pengen harapan, minta ditolong kan, tapi dia nggak ngajak ngomong dengan kita. Sedih, Pak. La yukallihumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Dan Allah tidak akan menengok dirimu pada hari kiamat. Yang guru itu menengok, nggak boleh tengok. Bapak dirawat di rumah sakit, dok, namut ya. Dokter datang ke sebelah kita, tapi dia nggak mau lihat kita. Sedih, Pak. Atau misalnya sebelahnya keluarganya banyak yang nengok, bawa rantang tuh ya. Kita sama-sama di program itu nggak ada satu pun saudara kita yang nengok. Sedih, Pak. Ya, kalau Bapak pernah dirawat, nggak ada satu pun keluarga yang nengok, sedih. Nah, di akhirat nanti Allah nggak mau nengok kita tuh. Wala yanzuru ila yaumil qiyamah. Yang terakhir kata Subhanahu Wa Taala, masuk surat Ali Imran ayat 77. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan menyucikan dirimu. Apa artinya? Tidak akan mengampuni dosa kita tuh, Pak. Gara-gara sumpah palsu, janji palsu, saksi palsu tuh. Bahkan bukan dia buat rekayasa tuh sumpahnya. Ya. Dia karang ceritanya. Coba tuh, sampai begitu. Orang berani sekali mengarang cerita. Bahkan pejabat tinggi sekalipun dia karang, dia rekayasa kasus-kasus. Rakyat itu nggak punya keberanian. Belum ada pemimpin yang bisa mengangkat, yang mengembalikan marwah bangsa. Belum ada. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan ampuni dosa. Allah tidak memberikan syafaat. Nggak bisa disucikan. Kayak baju kita, Pak, karena lontong kari deh, kasih lontong kari, baju putih. Pakai rimsot nggak hilang. Pakai sabun apa tuh? B29 nggak ada, nggak hilang. Digosok nggak hilang. Nggak bisa. Hilang kalau dibakar, baru hilang. Dibakar sama baju-bajunya, baru hilang. Itu ya sama, ya. Dosa semua palsu itu nggak akan hilang kecuali dibakar di mana? Di neraka. Baru hilang dosanya tuh. Nggak bisa. Pada semua orang menanti itu, Pak. Itu pada ujung ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala Mas Ali Imran 77, walahum azabun alim, dan mereka yang bersumpah palsu itu akan ditempatkan neraka dengan siksa yang berat.
Sumpah palsu. Oleh karena itu, kata para ulama, yang suka bercanda dengan sumpah, apalagi para pedagang. Para pedagang itu sering bersumpah. Kata Rasulullah, iyyakum wal halafi fil bait fa innahu yunfiqu summa yurham. Hei para pedagang, kata Rasulullah, para pebisnis, hati-hati kalian dengan sumpah ketika kalian berdagang atau membeli. Karena boleh jadi dengan sumpahmu itu bisnismu bisa bagus, daganganmu bisa keras, karena kita bersumpah. Tapi itu akan mengantarkanmu pada kebinasaan, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia pun kau akan binasa. Kalau kita dalam bisnis atau perdagangan atau jual beli itu bersumpah. Berapa nih Pak? Apa jam tangan ini? 300.000. Apa mereknya? Lido. Merek Lido ada nggak? Ada. Belum kalau Lido mah Ludo gitu. 100.000 ya? Nggak dapet Pak. Kok mahal sih? Sumpah Pak, saya belinya 200.000 nih Pak. Sumpah kan? Sumpah. Enteng ucap. Demi Allah Pak, sumpah. Ini 200.000 sih. Mau ambil, kalau enggak nggak bisa. Bersumpah. Kita jalan 3 hari, sini Pak, sini. Gitu ya. Bahkan apalagi pedagang di jalan nggak akan kelihatan. Kalau jual dan sumpah dia bilang nih. Bahkan kita suka terkecoh kan, dukus kalau 10.000. Terus itu apa? Satu pergonya kecil ya kelihatan. Kita berhenti beli itu sesekilo. Itu udah tenang 10.000 kan paling. Dibilang 1 kilo Pak. Loh, 1 kilo itu ada per 2 kecil ya kelihatan. Itu sama kalau Bapak ikut asuransi, itu polis asuransi dia. Kan sebelum ikatan itu tantangan dulu tuh. Itu Bapak pelajari di belakangnya itu udah kecil-kecil banget, ya. Apa namanya? Conditionnya, persyaratan itu hurufnya kecil-kecil dan kita malas baca tuh Pak. Saking banyaknya tuh. Cuma nanti Bapak kalau misalnya bilang sama asuransi, biasa ada perjanjian hurufnya kecil-kecil dan kita orang malas baca. Tantang. Lah mereka itu semua Pak, kata Rasulullah, yang menjadikan sumpah itu sebagai makanan sehari-hari itu akan dibinasakan. Banyak Pak pedagang bisnis yang suka janji palsu, sumpah palsu begitu tuh hancur Pak, hancur sekali. Dan Rasulullah bilang, man halafa ya faqad asyraka au kafir. Barang bersumpah tuh ya, maka dikategorikan sebagai orang yang musyrik. Menjadikan sumpah tuh. Bahkan lebih jauh lagi dia menjadi orang yang kufur, bukan kafir. Kufur, kafir itu maknanya kufur. Kufur itu apa semacam fasik, ya, fasik. Ini berat. Dihindari perkataan sumpah palsu. Ada 3 tadi itu. 1, supaya bercanda boleh bercanda. Kan kata Rasulullah, amal itu sangat ditentukan dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya memang penting bersumpah, bagus. Sumpah bukan tidak bagus, dia baik. Tadi kan dalam rangka menekankan makna, meyakinkan orang. Sumpah boleh. Asal jujur, benar. Bahkan itu bisa membuat jalan kebaikan. Orang saya jual rumah nggak percaya, jual mobil dia nggak percaya.
Padahal mobil ini bagus. Kita bilang, sumpah Pak demi Allah, mobil ini keadaannya begini, nggak ditambah nggak dikurang. Yang begitu bisa memperlancar usaha, memperlancar proses. Tapi kalau Bapak sebut benar Pak, mobil ini ya masih bagus, olinya bagus, makanya diisi kecap, ya, oli itu kan. Dia bersumpah, itu sesat. Tapi kalau benar mobil ini bagus, motor ini bagus, rumah ini bagus, nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa, ya, saya menjamin, bahkan jaminan saya bersumpah demi Allah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Demi apa? Memperlancar itu untuk meyakinkan. Tapi jangan dusta, jangan bohong, dan niatkan bahasa berusaha itu untuk memudahkan bisnisnya, untuk memudahkan amalannya. Bayangkan orang yang biasanya malas sholat masjid, orang yang jarang beribadah, jarang bersedekah, dengan sumpah atau ikrar atau nazar, ada dokter sendiri itu, maka dia bisa memacu itu Pak. Ya. Saya bernazar kalau penyakit saya sembuh, ya, saya bernazar ngasih sumbangan ke masjid 1 juta. Kalau niatnya jujur tuh Pak, belum dibayar kan? Belum dibayar. Kalau operasi saya berhasil, saya bernazar, saya bersumpah, saya berjanji mau nyumbang masjid 1 juta. Operasi berhasil, sakit sembuh, anaknya lulus, keterima pegawai negeri sipil, ya. Yang melahirkan selamat. Nah itu bisa membantu Pak, ucapan sumpah ikrar nazar itu bisa membantu proses memudahkan tadi. Dengan catatan dia jujur, ditunaikan nanti tuh apa ya? Begitu lulus, begitu selamat operasinya, begitu sembuh, begitu keterima PNS, tunaikan tuh janji tuh. Ya. Jadi sumpah ikrar nazar itu boleh dilakukan sebelum apa yang menjadi keinginan itu, dalam rangka apa? Membantu doa, meyakinkan dengan kesungguhan dan berniat sungguh-sungguh. Apa ya? Maaf nih, kalau misalnya saya sakit, oh, bisa udah ke dokter, semua dokter datang, ya. Paranormal datang, herbal semua daun dicoba Pak, sampai daun pisang itu direbus pada, saking pengen sembuh. Boleh nggak? Boleh nggak? Namanya ikhtiar. Kata Rasulullah, kata Allah kita boleh bernazar, boleh bersumpah, boleh berjanji. Saya janji besok maghrib saya bernazar, berjanji bersumpah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Ya Rob, demi Allah saya bersumpah. Ya Rob, demi Allah saya bernazar, mau bernazar. Boleh. Kalau sakit saya sembuh ya Rob, saya janji saya mau ngasih sedekah ke yatim piatu se-RW. Boleh. Ya Rob, kalau operasi minggu depan ini saya berhasil, saya bernazar mengajak istri umroh. Boleh. Nah tapi nanti begitu keterima di PNS, sakitnya sembuh, ya, anaknya lulus, tunaikan tuh janji, nazar, ikrar, sumpah tuh, ya. Jangan sampai lupa, memang gak ada yang marah. Beda dengan negara. Kalau kita bersaksi palsu Pak di pengadilan, ya, di reserse itu, menurut KUHP, kalau kita bersaksi palsu, bersumpah palsu, itu di KUHP ada pasal 35 atau pasal 242 tentang kesaksian palsu atau sumpah palsu, dan orang itu harus dihukum 9 tahun. Bapak, itu kata KUHP. Kalau kita bersaksi palsu 9 tahun hukumannya di dunia.
Di akhirat lebih lama lagi. Lalu hukuman negara saja menjatuhkan sanksi 9 tahun. Orang yang bersaksi palsu, sumpah palsu itu kalau ketahuan, gitu ya. Kalau ketahuan kan lancar-lancar aja. Kalau ketahuan direkayasa kesaksiannya, seakan-akan benar tuh, ya. Sumpahnya benar, saksinya benar tuh. Tapi di mata Allah nggak bisa. Allah Maha tahu sampai ke relung hati kita. Benar nggak orang ini bersaksinya? Benar nggak orang ini bersumpahnya? Benar nggak orang ini nazarnya? Benar nggak orang ini ikrarnya? Benar nggak baiatnya? Allah tahu tentang kesungguhan itu. Kita boleh membohongi reserse, polisi. Kita boleh bohongi dia dengan kesaksian palsu, bikin alibi, bikin cerita. Ya, manusia boleh bisa dibohongi oleh kita dengan kesaksian palsu atau sumpah palsu. Tapi Allah nggak bisa. Kita dengan malaikat saja kita nggak bisa bohong, Pak. Itu dengan stafnya Allah tuh. Malaikat itu. Apalagi dengan Allah sampai apa? Denyut nadi kita dia hafal. Oleh karena itu jangan coba-coba kalau kita bersumpah, berjanji, bersaksi, berikrar tuh niatkan sungguh-sungguh dan jangan ada pikiran untuk melakukan janji palsu, saksi palsu atau sumpah palsu. Mudah-mudahan kita semua hadir ini diberikan kemampuan untuk memahami apa yang saya sampaikan ini, ya, dan menjadikan amalan praktek kehidupan keseharian kita. Karena Bapak praktekkan ilmu ini, maka saya dapat kontribusi pahala, ya, kebahagiaan karena amal bapak-bapak, ya, mempraktikkan sumpah nazar kerema itu, saya kebahagiaan Pak pahalanya, Pak. Tapi Bapak tidak mempraktikkan, Bapak akan melakukan perbuatan yang tercela, maka saya tidak kebahagiaan apa. Jadi saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua diberikan kemudahan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.